استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بداية القبول وتمام كل صحب ومأمول وصلاح الشام ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وآل بيته أجمعين وجميع الأولياء والصالحين وجميع مشايخنا وعلمنا سادتنا ووالديهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وأخوانهم وأخواتهم خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن محمد الغزالي والشيخ أبي يزيد البطامي وجليل البغدادي سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخصوصا إلى روح جدنا ومولانا محمد أشرف بن عبد الله المجدي والشيخ سيد أمين قطبي المكي الشيخ عبد الغني وإلى روح الشيخ Haji Kasbul Anwar, Haji Ismail, Syekh Muhammad Syaril Abdul Balin, Syekh Muhammad Saman Mulia bin Mulia, Syekh Muhammad Saman Jalil, Ba'abdul Jalil, Syekh Haji Abdul Ghani, Haji Abdul Manab, Syekh Alim Abdul Syukuratul Kiram, wa khususan ila ruhi Qutbil Rabbani, Al-Muhaqqiq, As-Samdani, Sayyidina wa Maulana Al-Arif, bi Rabbih, Sayyidi Abdul Wahab Asy'adali, khususan ila ruh Syekhina Murabbi Rahina Arifillah bi Muhammad Amin Badali, khususan ila ruhi Al-Ustadi Muhammad Asyad Haji Muhammad Nur, wa khususan ila ruhi Basun, wa ila ruhi Haji Ahmad Jani, wa ila ruhi Haji Ahmad Badia, wa ila ruhi Haji Abdul Halim, wa ila ruhi Haji Abdul Karim, wa ila ruhi Haji Fadli, wa usulihim wa qa'im anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'ti darajatihim jannah ma'a siddiqin wa syuhada wa salihin wa Allah yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana 'ala millatihim wa yahshurna bi zumratihim wa laysa yaqad 'adab hisab. Allah yarzuqna ba'da nabiyyin hatta musallin husnul khatimah bi amnin wa afiyatin wa salamah bi sirrin nabi wa bi sirri nabi wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratal mustaqim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azimil 'azizil karim adada kulli harfin kataba yuktabul abadal abidin wad dahran dahirin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi qulubihi fid dharain amin. Sallallahu alaihi ya manba'ul Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi hadza min fadli rabbi. Ada catatan batas? Halaman 31 garis keempat. Baris keempat lah ke atas. Wa kana amirul mu'minin. Ya. Baris ketiga. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berkumpul kembali di majlis yang mulia ini
dalam rangka kita mengisi sisa-sisa umur kita dengan ibadah kepada Allah, dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah kita di luar daripada Ramadan. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, selalu sehat walafiat, sehingga bisa menyelesaikan sisa Ramadan tahun ini, dan akhirnya kita bisa bertemu dengan Idul Fitri 1445 Hijriah nantinya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat jemaah surau Darul Khair yang sama-sama berbahagia, barangkali bagi ulun suasana bulan Ramadan tahun ini ya, agak berbeda karena ada di antara jemaah kita yang kebetulan sudah tidak ada lagi saat ini, tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak berkurang, kita kada tahu di depannya kena tahun depan Ramadannya siapa lagi yang akan meninggalkan dari jemaah ini. Namun kita sebagai ya kawan atau sahabat atau sesama jamaah yang baik, ini sebagai usaha kita untuk keselamatan kita di akhirat, ya cari kawan yang bagus, cari kawan yang baik. Nah, maka setidak-tidaknya kita berkirim Fatihah sabihi tanda bahwa kita itu adalah mengisi kawan yang baik. Makanya kita sambati tadi itulah kada termasuk di jemaah ini, ulun mungkin kada terpikir, ya mana terpikir dengan haji bagia, bakawan kada, sejemaah kada, ya Allah, mana terpikir dengan haji ini, ya bakawan kada, sejemaah kada, mana bisa terpikir dengan haji karim, ya bakawan kada, jemaah kada. Nah, tapi karena beliau aktif di sini, ya sering kita bertemu di majlis ini, begitu habis umur kita sebagai sahabat dalam sahabat dalam sama-sama menghidupkan agama Allah, ajarannya Rasulullah. Nah, tentu kebaikan mereka kita kenang dengan berkirim doa dan Fatihah. Itu untungnya bakawan orang-orang soleh. Namun bakawan pemabuk, penjudi, mana diheraninya lagi dia. Ya, sedikit Fatihah ada dikirimnya lagi. Ya, berharap keluarga mahauli, amun juga. Ya, paling turun anak, anak cucu ke DNR lagi mahauli kita. Percaya aja biar. Apalagi turun ke bawahnya lagi, ada daerahnya lagi kita. Nah, itu. Hadirin wal hadirat rahimahullah, meneruskan kajian kita berkenaan dengan kitab Tabihul Muhtari. Perlu sampaikan sebelum menyampaikan materi, tahun yang lewat ulun kada sawat ke sini. Ulun tunggu-tunggu juga ada nama hubungi. Dan biasanya Haji Buat. Nah, tapi begitu ulun tahu Haji Buat garing karena awal. Nah, ini juga perlu kita doakan. Masihkah garing kan? Ya, mudah-mudahan beliau sehat, afiat, sembuh dari sakitnya, dan kembali bisa berkumpul dengan kita. Saya beliau, nah ulun tunggu 2 hari kada ada hubungannya, teruhai. Jadi, HP ulun hilang di bagian, ingat di nomor. Jadi pas masjid Jami mau hubungi, mungkin kada ada aja kami ya. Oh, nah, diumumkannya setelah diumumkan, baru ini menghubungi Haji Ahmad deh, minta jadwal karena ada laporan ulun hadir datang.
Tapi ulun sudah dikontak ini sudah diumumkan. Karena sudah diumumkan ulun gak ada kawal lagi pemutih. Makanya belum diumumkan ya, pengumuman sudah mulai malam ini sampai malam ini. Nah, itu. Jadi mohon maaf kalau tahun yang lewat pun gak ada sempat memberikan jadwal ke sini. Nah, tahun ini tadi ulun kontak Badhulu, tolong Darul Khair dihabari apakah ada menjadwalkan atau tidak. Baik, halaman 3 tadilah masih berkenaan dengan akhlaknya orang-orang soleh bahari dalam hal ikhlas. Dalam hal beribadah itu hati hanya semata-mata condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa bentuk keikhlasan mereka dan komentar mereka ya terhadap ikhlas tersebut. Wa kana Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Sayyidina Umar atau Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai beliau. Yaqul, beliau bersabda, "Idza ra'aitumul 'alim", apabila engkau melihat orang alim, orang berilmu. Ada bumel orang alim. Kalau kita orang alim di sini ya sudah tokoh agama, ya, orang yang bisa mengisi majelis, orang yang bisa baca ramah. Kita gelari dengan ustaz, ustazah kalau beginian. Yuhibbud dunya, mencintai dunia. Orang alim ini tadi. Dalam perilakunya ternyata mencintai dunia. Fattahimuhu fi dinihi, maka curigailah, yang dipadakan di, maka curigailah terhadap agamanya. Mengenai agamanya patut dicurigai, bujur-bujur kata orang ini konsekuen dengan agama, yang mana agama itu banyak arahnya adalah untuk keselamatan akhirat. Hanya berceramah karena pengajian akhirat, surga, dermawanlah kamu, banyaklah bersedekah karena pahalanya gana, karena di surga dapat ini. Himbauannya nih, ya. Tetapi di dalam kehidupannya bergelimang dengan urusan dunia. Urusan dunia itu bukan masalah harta aja. Nah, boleh jadi juga dunia itu urusan wanita. Ya kan? Wanita dunia kan? Nah, urusan kedudukan, urusan jabatan, urusan usaha, urusan harta. Dunia itu orang alimnya tadi dilihati, kata ujian Sayyidina Umar, amun ikamat melihat gitu nah. Orang alim tadi, nah itu patut dicurigai ya, tentang tingkat keagamaannya. Ya lah. Ini kan gampang-gampang nih tantangan bagi tuan-tuan guru, ya, termasuk kayak ulun. Ada godaannya biar. Sudah berapa tahun ini, puluhan tahun sudah bergelimang di dalam dunia ini dakwah, majelis dakwah. Dulu nang lagi anum-anum sehat-sehat, Timora teweh ininya bulan Maulid, bulan merah, nah sebulan nentu penuh sudah. Nah, awal lagi sebulanan Pak penuh. Tapi anehnya ulun hampir 10 tahun di sini kada pernah kepuruk cahok, itu aja hebatnya. Hebatnya. Ayo dulu nang sekda kita di Kalimantan, di provinsi ini siapa? Nur Yakin lah.
Orang yakin lah, jadi wakil bupati di sana berapa kali menyuruh. Kami siapkan gini dulu aja. Kami asapian datang telepon dulu, siapkan kamar di rumah dinas di mana sih. Nah, ada juga tulak secara keinginan pribadi diundang orang kada pernah juga. Alhamdulillah. Sejauh-jauhnya ulun pernah ke hulu sana itu luwe. Luwe lah. Situ aja. Kalau Ustadz Marjuan ya sudah mana-mana sudah ke atas itu sudah hanya dirambah beliau ya jauh-jauh. Kalau ke sana Pak, ke hilir sana Montalat dah paling jauh. Nah, situ Lemo. Nah itu hampir 10 tahun di sini, situ aja rambahan. Tapi memang ulun kada hendak ke jauh-jauh itu juga, menghindari juga diundang dan berdoa juga mudahan jangan diundang orang jauh naga itu. Luwe itu jadi lapas sudah lewat sungai jalan. Kenapa? Karena mengingat majelis di dalam kampung ini. Kalau ulun tinggalan kan paling kada 3 nang libur. Ya kan? Majelis imbah maghrib, majelis imbah isya, majelis subuh. Terus 1 hari aja, 2 hari Bang. Sudah. Itu yang ulun pikirkan. Jadi kada tapi pun nang jauh-jauh tadi. Nah, jadi lihati perilakunya nang ustad-ustadzah tadi nih. Ya. Apakah pelakor ya lah? Pelakor itu apa? Mengambil istri orang kah? Laki orang. Kalau mengambil bini orang Pak. Apa itu ngarannya? Nah, lihati perilakunya itu. Godaannya ada wujud, tinggal kita aja lagi mengatur di diri godaan. Dunia jadi bukan dunia itu hanya bukan masalah uang aja. Godaan-godaan seperti itu. Atau ketenaran, bisa juga ketenaran. Ulun pernah itulah di Kota Baru sudah keluar dari Teweh ini pindah. Itu ada kawan dulu termasuk dalam daftar penceramah bulanan di sebuah perusahaan batubara besar, ampun Australia, di Pulau Sebuku, Kota Baru Nyebarang. Karena itu hampir sama dengan Arutmit. Jadi yang membuatnya jadwal temenan Departemen Agama. Ulun dari Pengadilan Agama Saikung yang dibuatnya. Ya. Kada juga berkompromi kan, cuma membuat aja. Pas sampai jadwal, sebelum jadwalnya udah dipendari kawan yang pernah ke sana. Ini apa dulu nih jauh benar ini. Wah, ada apa aja. Ampaunya ganal juga aja. Nah, ya lo bicara kayak itunya. Bicara. Nah, oke, perjalanannya pian kena ke Tanjung Serdang Sarang Tiong situ ada sepit. Nah, sepit nanti nunggu sepit perusahaan karena atau ke Pulau Sebuku akan disambut karena bapak aja ulun dari ini. Ada disambut orang akan diarahkan orang ke apa ngarannya itu tempat penginapan mereka di sana atau camp VIP, ada camp nang karyawan biasa. Nah, itu. Jadi acaranya biasa lah ya. Nah, wah hujan nang kawan kan memuaskan lupang ya. Pelayanannya ampaunya, bang dia ampaunya berapa? Ya. Awas sebulan makannya. Nah, ayo ya. Sampai memana sudah nih disambatnya angkanya tuh zaman dulu angkanya berapa angkanya 1,5 juta dari perusahaan merahnya perusahaan ganda. Oh ya lanjut Andak juga bang hati ini andak juga tapi tebayang amun ulun 3K majelis berapa yang tertinggal akan kada tahu urus.
Apa kita nyaman aja bang kalau ulun ada bah kontak telepon. Liburlah malam ini. Anulah libur kena yang isyarat. Libur kena lah. Oh. Tapi tujuan kita apa? Kalau meliburkan tadi itu apa bujur lillahi ta'ala sudah atau karena amplop itu. Nah, ini kalau mengincar karena amplopnya itu ulun berangkat telah ini tadi ya masalah urusan yuhibbud dunia. Nah, mencintai dulu dunia. Ulun kada hakun juga. Itu ujiannya tuh biar pada kawan menggoda-goda sudah sampai angkanya kan rahasia lagi. Angkanya disambat sudah. Ada lagi. Kalau di sini ada dua ujiannya. Tapi bukan karena amplop. Tapi karena pejabat yang mengundang. Jadwal ulun itu waktu acara itu di belakang pos. Biasa siapa ingat tuh malam apa ulun di situ. Malam Jumat belakang pos. Darul Palah atau Alpalah? Alpalah lah. Nah, itu langgarnya di Pak situ. Dikontak oleh sekda. Pak Sabto itu sekdanya almarhum. Guru minta ceramah memimpinkan sembahyang hajat jemaah haji. Bupati yang meminta. Oh, iya embel-embelnya Bupati Payuli meminta. Embel-embelnya yang diminta memimpinkan dan tausiahnya. Itu biar kada baamplokin, biar gengsinya tinggi. Kalau situ apalagi baamplokin. Kalau amplopnya itu isi amplopnya dibanding dengan langgar Alpalah aku kalah sudah. Belum lagi gengsinya, gampangan dia bawa aja ke kampung. Wah, ikam sekda ngundang bupati nyuruh. Berarti piannya terkenal lah di TW. Mun ke TW sambat de jangaran ko orang salah pentau. Wah, kawa berjual dah. Kalau apa ulun tanggapi? Mohon maaf, Pak Sekda, ulun ada jadwal tetap di belakang pos kada jauh hukum sebarangan aja dua rumah dinas. Nah, kada kawalan rumah gamun ulun libur kesian orang. Caka ulun mau makan minggu nang Jumat itu dulu tuh lah bahwa kita libur nyaman. Ini kayak pengumumkan orang datangan kan libur ya sudah datangan telah kasihan apalagi hujan. Nah, itu pikiran ulun kada. Ulun tetap di majelis syahadah. Kada kawan menipadakan aja dengan Pak Bupati. Nah, oh iya kan, ayo. Nah, kemudian esoknya ulun tahu ada kawan betapun yang pernah kasih siapa juga di situ. Nah, ya Ustadz Rus Adiani almarhum Meksika. Itu. Nah, itu ujian dua itu dua ujiannya, amplopnya gana. Dua ke gengsinya tinggi kalau dijual ya Allah amun ceramah di khair nih misalkan atau nang di rumah ya siapakah misalkan ceramah misalkan aku diundang oleh Haji atau Ustadz Abdurrahman mengundang mana tuh imam besarnya Darul Khair mengundang kada jualannya adalah amun bupati nang mengundang gengsinya tinggi. Nah, itu walaupun kita tidak mengincar, menghendaki mencintai nang barian orang tadi, tapi itu mencintai apa itu kemasyhuran karena yang hadir di situ tentu pejabat-pejabat, kepala dinas lainnya lah. Nah, itu nang orang-orang rata-rata bedahi, lah bedahi, Jepang nggak ada bedahi siapa lagi? Itu godaan dua itu, nah itu ada lagi godaan, nah akhirnya udah dicoret. Pernah juga didatangi panitia MTQ. Kalau daerah Benangin apalagi situ, Lampiong,
Lampiong itu tikinya tingkat kabupaten, datangnya oleh salah seorang pegawai kepada yang diminta oleh sebagai Dewan Hakim. Oh, gengsi kalau Dewan Hakim. Ya Allah, penentu nih. Nah, kada Dewan Juri, kalau Dewan Hakim itu nyata sudah yang menilai Al-Qur'annya. Nah, itu berapa hari pun di sana, aja lah boleh-boleh. Paling kada seminggu guru aja sampai untung acara aja. Nah, ya kan. Aku mau ujur aja lah. Awak amun ulun aku itulah tahun depan pasti dia orang pula. Ulun aku berat tahun depan ya pula terjadwal sudah. Tapi ulun tolak. Itu tadi pengjemaman majlis tadi ulun pikir akan seminggu berapa majlis yang harus diliburkan? Seminggu. Kalau kau beli-beli. Nah, bergengsi kada? Bergengsi. Ya Allah, bergengsi. Yang kedua apa? Masalah materinya nih. Bari orang, jelas sudah diberi makan orang. Dewan Hakim itu tempatnya di karantina, tentu nang bagus tempatnya daripada nang peserta. Ya Allah. Nah, kemudian baju batik dapat. Dewan Hakim ngarannya kalau baju jas bang dapat lah. Yes. Hah? Ada gak banget? Karena ulun tolak, tahun dulu kan ada lagi orang datang. Nah, itu godaannya ya. Pengalaman kakak itu. Alhamdulillah tuh dapat dilewati kakak itu tadi. Susah kita untuk lillahi ta'ala itu susah tuh. Kadang-kadang memang terlirik nang itunya juga. Ya, memang terlirik nang itunya, nang dunianya itu. Nah, lalu kita ujar ujar Umar bin Khattab tadi, ya patut dipertanyakan tentang agamanya. Nah, kalau pian-pian punya begelut lah kada batitel tuan guru, kada batitel ustaz begelut masalah dunia, kada masalah, wajar aja. Karena ustaz itu atau orang alim itu memang lahannya adalah masalah agama. Tempat orang minta pimpinkan ibadah, ya Allah, minta ajari masalah agama, tempat bertakun, bertanya hukum, segalanya tentang agama. Baik. Fa'inna, nah ini alasan Umar bin Khattab. Fa'inna kulla muhibbin yahudu fima ahabba. Jadi ujar Umar bin Khattab, karena sesungguhnya ini alasan sidin kenapa mentuhmah itu menuduh. Pangerannya sudah langsung kalau orang alim itu bergelut mencintai agama, mencintai dunia, perlu dipertanyakan agamanya. Alasan sidin ada, kada tanpa alasan, ada alasannya. Fa inna kulla muhibbin, maka sesungguhnya setiap orang pencinta itu, ya kan, yahudu fima ahabba, pasti menceburkan diri kepada apa yang ia cintai, pastinya berterjun. Nah, contoh, ini kadang menyinggung partai. Orang cinta salah satu partainya, lihat tiganya penduluan hampir di kampanye. Ya kan? Bilang hujan gitu ya, panas gitu apa? Karena cintanya, kan? Partainya tadi, golongannya, berterjunnya, amunnya kada terjun, kada bujur-bujur kan yang cintanya. Kalau kita bujur-bujur cinta kepada agama, pasti terjun menceburkan diri dalam kegiatan keagamaan. Nah, tapi ini titelnya, gelarnya tuan guru, gelarnya orang alim, dalam kehidupannya mencintai dunia, pasti dia akan menceburkan dirinya dalam kehidupan itu lebih banyak kepada dunia daripada masalah agama. Itu alasan Sidina Umar bujur jo kalau dah, bujur dah. Itu
Kalau misalkan nih lah, mohon maaf nih lah, ya Allah, kayak pengurus langgarannya nah, contoh aja misalkan kaum nih, Abdurrahman, imam kita nih, nah, amunnya sidin nih, bujur-bujur mencintai dunia nih, bercebur kepada masalah dunia, kada urus nih, kada urus langgar, ya, kada urus. Anak pun sidin bangun subuh, belum buka pintu, ya, bertahrim saudara, sahur. Jam berapa itu orang guringan? Mana hakun? Ya, kalau sidin sudah hati memang mencintai dunia, pasti akan menceburkan diri kepada urusan dunia. Nah, orang yang sudah hatinya itu mencintai dunia, meskipun awaknya nih ada di lahan akhirat, tetap hitungannya itu. Bisa, misalnya, ini bulan Ramadan ini kan himbauan Rasulullah, para ulama banyak ibadah, siang kah, malam kah, siang berpuasa, ya kan, disertai banyak baca Al-Quran, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan selainnya. Malam banyak sholat, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Meskipun di bulan Ramadan, bulan ibadah ini, ada aja orang yang bercebur dalam urusan dunia. Ya, betul? Ya, dunia jadi kerjanya tarawih kada. Artinya jual wadai banyak ya Allah. Sampai isya wadai aja masih bertunggu. Ya. Tarawih kada, maghrib kadanya. Urusannya dah. Nah, anehnya dah, artinya meskipun suasana yang mestinya keagamaan kita itu yang kita timbulkan, masih aja orang ada yang berlut masalah dunia. Kenapa? Memang hatinya mahabbah kepada dunia. Ya, penjual mercon, penjual laduman. Anehnya di luar pada Ramadan kan ada berjual. Di Ramadan berjual, nang mestinya harus baca Al-Quran, tarawih, itu nang diurusnya. Ya, ada yang tersinggung kan, ada sengaja juga, ada menyebut orangnya, ada juga ya, toh. Cuma faktanya ke itulah. Nah, itu. Ada lagi, ya. Ini seolah-olah masalahnya agama membantu orang untuk beragama, membantu orang untuk beribadah. Begarakan, dakum. Bila hendak pecah telinga, begantar pian panci, begantung. Apa nang alat nang kanal itu diandak di bawahnya. Nah, itu kada wajar, cuman begarakan ayo ya Allah, ya nang asik-asik aja dah, nang apa ngarannya nang tradisional aja dah. Tudung panci seikung kenceng juga apa ting itu aja di sahur bagus aja. Ini dihadapakan ke rumah nang berapa itu begantar panci pian begantung. Itu kalau asik. Nah, jadi kesempatan gua di bulan Ramadan ini kisahnya membantu orang beribadah, menggarak di orang bersaur. Harinya sibuk dengan asik dengan urusannya tadi. Nah, inilah fakta-fakta yang terjadi. Jadi bahwa ada aja dalam suasana keagamaan di situ tetap dunianya muncul. Kenapa? Dasar hatinya juga sudah mahabbah kepada dunia tadi. Menang berjualan kan datang dalam langgaran, misalkan ada yang berjual minyak harum berjajan, misalkan ada apa. Nah, jadi bujur aja ujar siapa nih? Umar bin Khattab tadi. Wa kana Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqulu, dan adalah Hasan al-Basri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ujar beliau nih, inna min
atqan nasi yaumal qiyamah aliman. Ya. Sesungguhnya, ujar Hasan Basri, bukan sesungguhnya lah, wa ajaba bin asinatin tusannifu. Nah, duh mengherankan, alangkah mengherankannya, anehnya, ujar Imam Hasan al-Basri, min alsinatin tusannifu, daripada lidah, lidah atau mulut nang pandai mengarang, pandai menyusun kalimat. Kalau inya bepender itu, nyaman benar juga mendengar. Hanyut nang mendengar itu. Bentuknya puisi, tersusun rapi, mudah dipaham. Ini karena orang memang nyaman bepender, ya bisa. Tapi kan orang bepender bisa bepender, ini kan belum tentu juga ancang kerjanya, bagus gawiannya. Hanya ada juga orang tuh ada tapi bisa bepender, tapi gawiannya bagus. Ya. Nah ini, maka orang yang bepender, pandai bepender ini nyaman badan. Jadi calon bupati, calon gubernur, ya kan, menjual nang visi misi nih kan, namanya bisa bepender. Namun nang calon bupati ini orangnya nang agar bisa bepender, nggak ada benar, ya lah. Nah, maka kita biasa bisa terpancing nang bisa bepandirnya ini. Nah, jadi ujar Hasan Basri tadi, sungguh aneh, sungguh membingungkan dan mengherankan, daripada lidah nang bisa melarang, bisa menyusun kalimat, wa qulubin ta'rifu, dan hatinya itu mengenal, sedangkan hatinya paham. Hatinya paham, pulanglah. Kemudian lidahnya bisa bepandir. Tetapi lah, wa a'malun tukhalifu, tetapi gawiannya kada sesuai dengan ucapannya dan kada sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Ya, di hati, mulut bepandir masalah agama, gawian mendunia. Nah, ini kada sesuai, ini ngalih ini, ya orang munafik ngarannya. Ini muncul banyak kalau sudah masalahnya ketika menjual politik. Kalau sudah berpolitik ini biasanya muncul terpakai. Karena nang orang hari-hari nih di dunia tiba-tiba timbul di majelis taklim. Ya kada perhatian aja biar dia nang calon presiden lah. Nah, kada pernah ada muncul di majelis taklim, hadir di majelisnya Habib Lupi, hadir di majelisnya Habib Ginda, hadir di majelisnya Gus Baha, hadir di majelisnya Gus Iqdam, ya hadir. Nah, coba Mbak sudah ambil ini dia tiga, nah, pernah lagi hadir. Nah, kenapa? Ya tadi, ya sudah agama tadi dijadikan untuk masalah kepentingan agama, untuk kepentingan dunianya tadi dijualnya. Nah, itu kata Hasan al-Basri tadi. Ya. Jadi pekerjaannya itu kada sama dengan apa yang ada di hati, apa yang sudah diucapkannya. Ngalih mencari orang nang ucapannya itu sama dengan di hati, sama juga dengan perbuatan. Ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya kan, akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang hanya pandai mengata-ngata tetapi tidak memperbuat. Atamuruna an-nasa bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya kan?
Apakah kamu hanya pandai menyuruh orang berbuat kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran? Atamuruna an-nasa bil birri wa taqwa. Atamuruna an-nasa bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, watan sauna ampusakum. Nah, itu tadi. Apakah kamu itu hanya pandai menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang daripada berbuat mungkar dengan lidah tadi? Ya, watan sauna ampusakum, dan kalian sendiri lupa kepada diri sendiri. Kalian artinya diri tadi dipikirkan nih. Ada memikirkan anak aku ucapkan nih, aku gawi sudah belum? Nah, itu. Ini sudah disinggung oleh Allah Ta'ala. Sedangkan di dalam surah As-Saff tadi diancam oleh Allah dengan kemurkaannya yang sangat besar kepada orang yang hanya pandai mengata tapi tidak pandai memperbuat. Jaga itulah, banyak sampai ini gitu. Kadang-kadang banyak hadir di TV ya. Karena disorot orang kan di TV CTE kah, TV One kah, terkenal ustad-ustad mendadakan ini tadi ya, ada ilmunya. Yang kalau lu memandang guru-guru ustad-ustad gus-gus di Jawa itu, kayak apa ini berkhidmat menuntut ilmu di pesantren sampai alfiah tuh hafal. Alfiah itu 1000 syair, mungkin hafal Buddha 160 syair aja. Alfiah itu 1000 syair. Bila hafal tuh alim tuh. Rata-rata bubuhannya kalau di pelosok pesantren pelosok, kemudian Lirboyo, kemudian Sidogiri, kemudian Langitan, rata-rata alfiah itu wajib hafal. Mulai halus, mulainya masuk hafal alfiah itu. Ada khataman alfiah. Kalau alpalah di sini kan ada alfiah juga, ya. Apa ngarannya tak amsilati, ringkasan alfiah tinggal berapa syair deh itu. Ada sawat 1000 lagi sudah sekitar 300-an syair diringkasnya amsilati ngarannya. Itu. Alfiah itu wajib hafal. Kayak Gus Bahabu, wah hafal sudah. Kayak Gus Kausar, hafal sudah. Kayak Gus Wapi nambah dialog masalah habaib nih. Itu apa juga lancar buat alfiah. Nah, berapa tahun ninya di situ menggodok hanya bisa hafal alfiah itu. Kemudian belajar kitab-kitab lainnya. Jadi ustaz luar biasa lah ini. Itu kan disorot TV, tapi kealimannya luar biasa. Nah, ada nang ustaz tampil disorot oleh TV, sebentar aja jadi ustaznya sudah. Ya, artis orangnya. Sobat dana datang ke TW, hibah masjid. Karena sudah populer di televisi. Kealimannya, coba biar duduk kakak meja, tanya masalah hukum. Belum tentu dapat. Masalah hukum. Itulah kita kadang-kadang terjebak dengan kepopuleran, dengan ketenaran itu. Waqad kana Hatimul Asam. Waqad kana Hatimul Asam rahimahullah ta'ala, inna min asqan nasi yaumal qiyamah aliman amilan nasa bi'ilmihi wa huwa lam ya'mal bihi. Sesungguhnya ujar Hatim Al-Asam, setengah daripada orang yang paling celaka. Orang yang paling celaka itu banyak, setengahnya diantaranya orang yang paling celaka diantara manusia pada hari kiamat, aliman, orang alim. Nah, ada gampang-gampang kan kalau ada ucap nyamannya Ustaz Marjuan itu undang orang amplopnya itu aja, mana makanannya nyaman ya. Duduknya di tempat yang mulia, orang di atas, ulang, diciumi orang taman. Ya, ujar pian itu tuh. Ini ancamannya dah, bahayanya.
Kalau lengah-lengah, ya Allah. Nah, orang yang paling celaka di antara manusia pada hari kiamat, aliman, orang yang alim, ya kan? Amilan nasa bi ilmihi wa huwa lam ya'lam. Dan adalah Syekh Hatim Al-Asam menyatakan, sesungguhnya di antara manusia yang paling celaka pada hari kiamat adalah orang alim yang mengajar manusia dengan ilmunya. Melajar orang dengan ilmu. Ya, kayak ulun adalah melajari. Nah, kayak Ustadz Marjuan juga dan guru-guru lain yang terjadwal di sini tuh mengajar kalau tuh dengan kitab pedoman kitabnya masing-masing. Nah, namun ia ya, walam ya'mal bihi. Namun ia tidak mengamalkan ilmunya. Inya sendiri kata Banggawi. Ini karena paling celaka. Ya, di akhirat nanti ada salah satu hadis kalau nggak salah itu masuk nerakanya lebih dahulu daripada orang Yahudi kalau nggak salah. Ini orang tahu hukum, tahu agama, tapi nya sendiri kata Banggawi, apalagi nya nang melanggar. Nah, apalagi nya nang melanggar. Jadi pikiran nang kayak itu itulah artinya hukum Allah nang kayak itu berat benar azabnya bagi orang alim nang kada mengamalkan apalagi menggawi maksiat padahal tahu hukumnya ganal mana pak dosanya tuh azabnya besar tuh. Nah, tapi pulang dalam pikiran nang kalau ada orang bertanya dengan musbah adalah bagus ya orang alim itu kalau menggawi maksiat azabnya besar. Bukannya Gus Baham menceritakan Gus Dur ditanya orang gimana Gus Dur orang nang alim berilmu menggawe maksiat itu di sisi Allah kayak apa azabnya ketimbang orang nang bongo kada alim menggawe maksiat. Bagus orang alimnya Gus Dur menggawe maksiat. Nah, Gus Dur ini kan aneh juga jawabannya. Bingung orang. Bagus orang alimnya menggawe maksiat. Kita lain dulu lah. Masa orang alim tahu ilmu aja. Kenapa? Dia Gus Dur nih. Ya, karena apa aja besar. Orang alim tuh tahu cara taubat. Nah, ini menggawe, ini taubatnya. Nah, sedangkan orang jahil, ya kan, jangan menggawe maksiat, jangan kalau bapak jangan. Kenapa? Ikan kada tahu cara bertaubat, sembahyang taubat kada tahu, baca istighfar kada paham, ada usah. Nah, itu pulang alasannya. Ada aja gue tangkisannya Gus Dur menolong. Itu. Tapi dalam dunia hukum yang terkena pendekarannya pengadilan meninggal orang Madura, Hakim Agung nang memvonis tinggi terus Anas Ubaningrum tuh mengajukan kasasi diputus oleh pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua 6 tahun oleh dapatnya Pak Artijo itu ya anti sogok pada kalau disogok dia Jabian Artijo cari wawancara dengan Najwa pernah di disodori orang nota isinya berapa miliar pian asa bebas nih mau rata-rata orang kasasi menghindari menyogok panitera tolong aturkan perkara jangan sampai Pak Artijo yang megang perkaranya gantiakan majlis lain aja kealahkan takutan biar tetamu Pak Artijo so. Sebab Angelina Sonda meningkat 2 kali 50% naiknya 7 tahun jadi 14 Anas Subhaningrum 16 jadi 12 Oci Caliges praktisi hukum ya kan dapatnya Pak Artijo dihukum 2 kali lipat juga dari hukuman tingkat pertama dan kedua. Alasannya apa? Simpel aja alasannya.
beliau-beliau itu yang korupsi itu orang pintar dan orang tahu hukum. Maka orang pintar dan tahu hukum ini harus dihukum seberat-beratnya. Nah, alasan sidin simpel aja. Ini saja hukum. Ojek kaligis kan advokat. Ya rata-rata orang tahu hukum semua. Dan S2, kadang-kadang doktor hukum. Nah, kenapa kita harus malu? Kalau rakyat biasa, tagawi, tak salah, misalkan, melanggar hukum karena kejahilannya, karena kada tahu hukum. Itu pikiran Pak Artejo. Makanya, lah, itu rata-rata dinaikakannya oleh Pak Artejo itu. Bah meninggal sidin ini, bah ngalih mana? Imong bubuan-bubuan koruptor. Nah, naik, belanja dihukum mulai tingkat pertama, kasasi ke atas itu. Turun, 6 tahun bisa jadi 4. Nang dihukum 4 bisa bebas. Nah, itulah sudah permainnya. Iya. Hilang sudah adanya pendekar hukumnya, Pak Artejo. Orang Madura, kurus, ya, mobil gen Enopa buruk fisik, Hakim Agung. Ada sugih ada orangnya. Dan hendak sugih nyaman aja tadi kayak gitu. Nah, itulah orang komitmennya menjaga apa namanya integritas, ya Allah, integritas diri, harga diri itu kuat daripada menjual harga diri dengan memakan sogok dan lain-lain. Nah, itu beliau kadang mau. Nah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang terdahulu ini, himbauannya kepada kita, terutama tuan guru, yang membalighah, ustazah, agar jaga integritas. Tadi integritas kita itu adalah urusannya urusan akhirat, jangan sampai terpengaruh dengan urusan-urusan yang berbau keduniaan, bisa wanita, bisa harta, bisa popularitas, dan bisa pula jabatan dan kedudukan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang disampaikan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibimbingnya ke jalan yang lurus, yang benar. Mudah-mudahan mendapatkan iman yang sempurna, Islam yang sunnah, makrifat yang sempurna, mahabbah yang sempurna. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, husnul khatimah, fi khairin walufin afiyah, dan mudah-mudahan bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ala hadiniya wa kullin salihah ila hadratin nabi wa nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ta'ala bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma rabbi jahilna bika mustawa wa rasulika ma tadha wa bi jahil ulama was-sulha wal awliya. طهر قلوبنا من غصب وبعدنا عن شهادتك ومحبتك ومحبتك، وأمنا يا الله على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا جميع الناس اليوم لا ريب فيه اجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا والأخرى، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. صلى الله على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.